Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda soleh-solehah di rumah? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat untuk melaksanakan ibadah di rumah dan belajar di rumah, insya Allah. Amin. Alhamdulillah, kembali lagi berjumpa bersama Ustazah dalam pembelajaran IPA di kelas 5. Materinya kali ini adalah penyakit dan kelainan pada organ gerak manusia. Apa sajakah penyakit dan kelainan pada organ gerak manusia? Akan kita pelajari bersama-sama. Nah, apa materinya? Yang pertama adalah penyakit, kelainan, dan gangguan pada rangka. Yang kedua, penyakit, kelainan, dan gangguan pada otot. Nah, kita simak dulu ya surah Al-Isra ayat 82 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi syifa atau penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi ya kita kan sekarang materinya sedang membahas tentang penyakit dan kelainan pada rangka dan otot. Nah, organ gerak manusia. Nah, Allah dengan jelas di dalam ayat ini menyampaikan kepada manusia ya Allah telah menurunkan Al-Qur'an untuk menjadi syifa atau penyembuh. Ada pengalaman orang lain yang jika dia merasa sakit, maka yang dia lakukan adalah membaca Al-Quran. Dan katanya, Masya Allah, Alhamdulillah ya, meskipun sakit tetapi dia merasakan suatu ketenangan. Jadi Al-Quran itu bisa memberikan ketenangan pada diri seseorang, sehingga ketika orang itu menjadi atau merasa tenang, nah itu bisa menyebabkan imunnya bisa meningkat, sehingga imun tersebut dapat melawan kuman-kuman atau virus-virus penyakit di dalam tubuh, sehingga bisa memberikan kesembuhan kepada orang tersebut. Nah, atau misalnya seseorang yang sedang mengalami kesedihan ya, bisa membaca Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini bisa memberikan ketenangan kepada seseorang. Iya. Nah, yang selanjutnya, apa tujuan kita mempelajari materi kali ini? Baiklah, setelah kita mempelajari materi ini ya, semoga Allah mudahkan sehingga kita mampu menjelaskan penyakit dan kelainan dan gangguan pada rangka. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mampu menjelaskan bagaimana cara penanganan penyakit ya dan gangguan pada rangka. Yang ketiga, kita mampu menjelaskan penyakit, kelainan, dan gangguan pada otot. Dan yang keempat, kita mampu menjelaskan cara penanganan penyakit dan kelainan serta gangguan pada otot. Nah, yang pertama, apa saja penyakit, kelainan, dan gangguan pada rangka ya atau pada tulang? Yang pertama ada penyakit pada rangka. Penyakit pada rangka, contoh yang pertama adalah rakitis. Rakitis merupakan suatu penyakit yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tulang. Penyakit ini timbul karena penderita mengalami kekurangan vitamin D dan sinar matahari. Nah, orang yang menderita penyakit rakitis ini memiliki tulang kaki yang lemah dan biasanya bentuknya X atau O karena tidak bisa menahan berat tubuhnya. Nah, penyakit rakitis ini karena kekurangan vitamin D. Nah, cirinya bentuk kakinya berbentuk O atau berbentuk X. Nah, kemudian yang kedua adalah osteoporosis atau tulang keropos. Nah, penyakit ini menyebabkan tulang yang mudah patah atau mudah retak. Nah, biasanya diderita oleh orang-orang yang sudah usia lanjut atau orang yang sudah tua. Nah, penyebabnya karena tubuh kekurangan zat kapur. Nah,
supaya tidak cepat mengalami osteoporosis atau tulang keropos, maka kita harus mengusahakan ya mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium seperti pada ikan dan susu. Nah, apalagi kalau Ananda sekarang ya lagi masa pertumbuhan, ya sebaiknya banyak mengkonsumsi susu. Nah, yang selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah kelainan pada rangka. Nah, kalau tadi membahas tentang penyakit pada rangka, nah sekarang kelainan pada rangka. Nah, kelainan pada rangka ada kifosis, lordosis, skoliosis. Kifosis jika diperhatikannya di gambar ya, jika seseorang yang kebiasaannya terlalu menunduk sehingga tulang belakangnya terlalu ke belakang, nah itu bisa menyebabkan kifosis. Nah, kelainan-kelainan ini bisa diderita seseorang itu dari bangku sekolah sampai terus berlanjut jika posisi duduknya tetap seperti itu. Sedangkan lordosis adalah kelainan yang disebabkan karena posisi duduk yang terlalu tulang belakangnya terlalu dibengkokkan ke depan. Kemudian skoliosis, jadi tulang belakangnya ini membengkok ke samping. Nah, Ananda sekalian di rumah ya, sedang belajar di rumah, usahakan supaya sikap duduknya benar seperti di gambar terakhir ya, tetap tegap. Nah, itulah mengapa makanya Ustazah selalu mengarahkan Ananda ketika kita mau belajar silahkan duduk dengan tegap supaya bisa tulang belakangnya tidak menderita kelainan dan tetap bisa fokus untuk menyimak. Nah, mulai sekarang diperhatikan ya posisi duduknya supaya tidak menderita kifosis, lordosis ataupun skoliosis. Nah, yang selanjutnya adalah gangguan pada rangka. Nah, ini gangguan pada rangka terjadi misalnya terjadi kecelakaan atau jatuh. Nah, maka contoh gangguannya adalah patah tulang atau fraktura. Nah, coba diperhatikan di gambar, maka bentuk tangannya ya, nauzubillah itu sudah membengkok karena tulang di dalamnya patah. Nah, biasanya pengobatannya dengan cara dioperasi di scan dulu, kalau di ronsen dulu ya kalau di rumah sakit, kemudian di operasi biasa dibasangi besi ya untuk menyambungkan kembali tulangnya, bukan menyambungkan ya tetapi memperbaiki lagi, nanti bisa tulang itu akan tersambung kembali. Jadi berhati-hati ya, Ananda berhati-hati pada saat bersama orang tua naik kendaraan ataupun pada saat bermain ya, jangan sampai bermain di pinggir jalan ya ternyata ada kendaraan yang kencang. Nah, itu bisa menyebabkan kecelakaan kepada kita ya. Kalau dia pengendaranya ugal-ugalan bisa menabrak orang ya. Nah, untuk selanjutnya adalah penyakit, kelainan, dan gangguan pada otot. Nah, penyakit pada otot, contoh yang pertama adalah tetanus. Nah, tetanus adalah kejang yang bersifat kaku otot dimulai pada rahang dan leher. Kondisi ini disebabkan oleh racun yang berbahaya dari bakteri Clostridium tetani yang masuk menyerang saraf tubuh dan melalui luka kotor. Nah, biasanya ya orang biasanya orang akan terkena tetanus jika menginjak paku yang berkarat. Kenapa? Karena di paku tersebut terdapat bakteri Clostridium tetani, makanya nama penyakitnya adalah tetanus. Nah, gejalanya orang tersebut akan mengalami kejang, kemudian sukar menelan dan menyebabkan rahang mengatup rapat. Nah, pengobatannya dengan cara membersihkan luka yang kotor dan segera melakukan vaksinasi tetanus. Ya,
Jadi berhati-hati ya pada saat berjalan. Nah, jangan sampai ternyata di jalanan tersebut ada paku, kemudian terinjak. Nah, itu bisa menyebabkan luka dan tetanus. Bagaimana pencegahannya? Salah satu pencegahannya adalah eh, memberikan vaksin DPT, difteri, tetanus, dan pertusis. Jadi vaksin ini sudah diberikan kepada Ananda pada saat umurnya masih berapa tahun ya, mungkin di umur 6 tahun ya kalau Ustazah tidak salah. Yang jelasnya sudah disuntikan vaksin tetanus. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit pada otot. Polio, contoh yang kedua adalah polio. Poliomyelitis atau polio adalah penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus yang menular dan dapat dicegah dengan melakukan imunisasi polio. Nah, coba diperhatikan di gambar. Jadi polio itu menyebabkan seseorang tulangnya ya, kasihan tulangnya menjadi loyo ya, tidak bisa dimanfaatkan seperti orang-orang normal sehingga menggunakan bantuan tongkat. Nah, sebagian besar penderita polio adalah balita, terutama yang belum menjalani imunisasi polio. Nah, di gambar itu yang di bagian atas diberikan imunisasi polio. Dilakukan imunisasi polio. Nah, yang selanjutnya adalah kelainan pada otot, yaitu atrofi. Atrofi diperhatikan di gambar, jadi ada otot yang normal dan ada otot yang mengalami atrofi. Nah, atrofi merupakan kelainan pada otot yang mengalami penyusutan bentuk dan volume atau ototnya mengecil, disebabkan karena adanya kerusakan pada otot atau pada saraf yang mengontrol otot tersebut. Nah, penyebabnya karena otot ini sudah lama tidak bekerja, biasanya pada orang yang terbaring sakit ya. Misalnya orang tersebut berbulan-bulan sakit ya, terbaring hanya baring saja, maka ototnya lama-lama bisa mengecil atau tidak normal. Nah, orang yang mengalami atrofi ini tampak jelas menyusutnya otot serta tampak lemah untuk bergerak. Nah, yang selanjutnya adalah hipertrofi. Nah, hipertrofi adalah hipertrofi adalah gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Nah, atrofi ini umumnya terjadi pada atlet binaraga dan kebugaran. Nah, biasanya orang menganggap hipertrofi ini, tulisannya atrofi. Hipertrofi ini orang menganggap itu normal, padahal itu merupakan suatu kelainan ya, karena ototnya sudah membesar. Nah, kalau tadi atrofi ototnya mengecil, nah kalau hipertrofi ini ototnya membesar. Diperhatikan di gambar ya, ototnya sudah tidak normal. Nah, hipertrofi dipengaruhi oleh faktor nutrisi, usia, dan latihan. Kalau misalnya ototnya dilatih terus, kemudian minum susu untuk pembentukan otot, maka itu bisa menyebabkan ototnya membesar atau hipertrofi. Nah, yang selanjutnya adalah gangguan pada otot, ada kram otot. Nah, kram otot disebabkan karena penggunaan otot yang berlebih sehingga menyebabkan kram. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gangguan pada otot, yaitu kaku leher. Kaku leher adalah kram yang terjadi pada otot yang disebabkan karena sikap tubuh yang salah atau gerak yang mengentak secara tiba-tiba. Dapat diobati ya dengan cara memberikan obat nyeri atau obat-obatan atau salep. Nah, oke, alhamdulillah.
Demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga mudah dipahami oleh Ananda. Syukron atas perhatiannya, soleh-soleh yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.